Inilah sisi lain Buenos Aires yang mungkin jarang dibahas. Negara Argentina yang lokasinya sangat jauh dari Indonesia, ternyata di sini kehidupannya juga sangat di luar ekspektasiku. Kali ini aku mau ajak kalian buat jalan ke Puerto Madero, tempat mewah yang ada di Argentina. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Jadi ini adalah lanjutan dari vlog di Buenos Aires, Argentina. Sekarang pada di salah satu tempat, di mana tempat ini adalah kawasan mewah dari kawasan Buenos Aires di Argentina. Di sini banyak gedung-gedung tinggi, gedung-gedung baru, dan aku pengen ajak kalian jalan. Dan pas banget ini mau sunset, jadi kita bakal keliling-keliling area-area ini. Tuh banyak-banyak gedung-gedung, sama hotel-hotel juga banyak di sini, hotel-hotel mewah. Dan let's go, kita jalan-jalan di depan sana. Sebenarnya tadi tuh aku lagi nyari tempat sunset dan disaranin lah tempat ini. Jadi tempat ini tuh kayak pelabuhan yang ada di Buenos Aires, tapi dijuluki kayak pelabuhan gagal gitu. Karena ya ini ada contohnya nih, kayak pelabuhan nih, kayak ada buat angkat alat beratnya. Kenapa gagal? Karena mereka buat pelabuhannya tuh kayak nggak terlalu gede. Jadi kayak cuma kapal kecil sama yang sedang yang bisa masuk ke sini. Sedangkan kapal gedenya ya nggak bisa masuk. Tapi kawasan ini rame banget sama orang-orang. Wah, banyak sampah sih di sungainya. Nah, jadi depan sana tuh ada satu jembatan yang terkenal banget. Jadi, let's go, kita jalan ke area sana. Jadi ini kawasan dibangun dulu tuh buat pelabuhan ekonomi dan juga ada kargo-kargo gitu. Tapi untuk sekarang sih karena memang kapal gedenya itu nggak bisa masuk, jadi sekarang jadi tempat komersil. Jadi dibangun banyak gedung-gedung nih buat toko-toko kayak gitu. Nah, kalau ditanya kenapa ini bisa jadi kawasan mahal, karena properti di sini sampai ke ujung sana, di belakang sana itu ada residen-residennya. Itu area mewah, jadi mahal banget, lebih mahal dibandingkan di area kota, even di sentro atau di tempat aku tinggal di pusat kotanya. Dan di sini juga mostly adalah kayak makanan-makanan atau restoran-restoran mahal, dan kafe-kafenya juga tadi aku cari lumayan mahal di sini. Kayak fine dining gitu banyak banget di sini. Tuh, kayak apartemennya juga elit-elit banget. Nih kalau kalian lihat kawasannya, apartemen mewah. Kayak kelihatan sih elitnya. Di sebelah kiri ini ada ini kayak bangkai kapal. Gede banget bangkai kapalnya. Gak dipindahin, tetap jadi bangkai kapal di sini. Nah, yang uniknya dari tempat ini kan namanya Puerto Madero, dimana Puerto itu kayak pelabuhan, Madero itu nama orang. Jadi di abad ke-19, beliau itu kayak mengusulkan dan dia tuh memimpin proyek untuk pembangunan kawasan ini secara besar-besaran gitu. Dan Puerto itu kan artinya pelabuhan, ya Madero diambil dari namanya. Nah, kenapa daerah ini elit banget? Kalau aku cari faktanya di internet, kayak tanah di sini itu harga propertinya itu per meter perseginya sekitar $6.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Kalian bayangin semahal apa? Mahal banget. Nah, ini kalau dibandingkan sama di kota itu paling cuma 2000-an, 2.300 sampai 2.500 per meter perseginya. Dan itu jauh banget sih, kayak 1:3 gitu area sini. Cuman memang kelihatannya areanya lebih santai dan lebih
livable gitu buat tinggal. Ya dan mostly ya apartemen gini. Jadi di atas-atas dari apartemen ini juga banyak penthouse gitu. Dan apartemen-apartemen kecil nih kayak gini contohnya, itu tadi aku sempat lihat-lihat itu sekitar 4-5 miliar buat satu apartemen kecil yang biasa doang. Ini vibes-nya kayak lagi jalan di Belanda tuh, di pinggir-pinggiran kanal sungai. Terus banyak toko-toko makanan atau tempat ngebir gitu. Tapi mostly di sini orang makan kayak kopi atau teh atau kue. Nah, area ini kalian bisa lihat tuh gedung-gedung tingginya banyak banget. Sebenarnya di kota juga ada, tuh. Ada juga. Cuman udah lewat dari jembatan ini, ya ini udah kawasan elit. Di depan sana itu ada satu kapal, ya kayak biasanya tuh ada di aku pernah lihat kayak di Melbourne gitu, ada satu kapal kecil di sungai. Itu dibuat jadi kayak tempat makan gitu, kayak cafe gitulah. Nah sebenarnya yang ikonik dari Puerto Madero itu adalah ini, jembatan di depan ini. Nah jembatan apa? Ntar aku kasih tau kalian. Tapi yang pasti tempat ini tuh kayak buat nonton sunset tuh keren banget sih, enak buat nyantai. Barusan ada yang manggil Wong Jino. Karena sini lumayan jarang sih kelihatan orang Chinese. Paling ya di toko-toko doang sih ada. Lihat nih ada proyek-proyek pelabuhannya udah terbengkalai nih. Tapi ya tetap nggak dibongkar, tetap biarin ada aja kayak gitu. Nah, kira kita sampai di jembatannya. Jadi ini adalah Puente de la Mujer. Nama jembatannya Puente de la Mujer. Mujer itu kayak perempuan, Puente itu kayak jembatan. Jadi kayak di area sini tuh yang uniknya adalah nama jalanan-jalanannya itu adalah nama perempuan semuanya. Jadi nama arsitekturnya adalah Santiago Calatrava dan dibuka tahun 2001. Dan 2018 itu Buenos Aires itu menjadikan tempat ini kayak cultural heritage gitu. So let's go. Kita masuk lihat. Ramai banget area sini. Dan ada gembok-gembok di pinggiran besinya. Sebenarnya aku pengen nyebrang, cuman aku pengen aja kalian lihat bentuk asli dari ini jembatannya. Kenapa bentuknya miring kayak gini? Itu ada artinya. Jadi Argentina itu terkenal banget sama tari tango. Dan itu kan kayak tarinya tuh kayak bener-bener kayak miring banget ya, sampai berdirinya miring. Makanya jembatan ini tuh didesain miring oleh desainernya. Jadi kayak secara abstrak ini menciri khaskan tari tango dari Argentina. Gitu.
kita ngelewatin jembatannya. Kalian lihat ini di seberang sini tuh bangunannya tuh historical semua. Kayak bangunan-bangunan Eropa zaman dulu. Kalau kalian lihat di belakang, bangunannya adalah bangunan modern semuanya. Yang aku dengar di sini tuh ada orang kadang kalau udah malam itu ada yang nari tango. Tapi sekarang kayak belum ada gitu. Sedikit mirip di Melbourne, di crossingnya Yarra River. Tapi ini lebih gede sungainya. Sekarang aku udah di ujung dari Puerto, dari kawasan ini. It's a nice kawasan ya. Kalau kalian ke Buenos Aires, pastiin kalian mampir ke sini. Tuh cakep banget jembatannya. Nah, saatnya kita pindah ke area Old Town dan kita udah lewat dari kawasan-kawasan mahalnya. Di sini tuh walkable banget buat trotoarnya, pejalan kaki, dan orang-orang juga taat lalu lintas di sini. Ini ada gedung Secretaria de Communication. Kayak keren banget. Tadi di sini tuh rame banget. Tadi aku barusan dari sini kan. Jadi kayak mereka juga demo buat hari buruh itu di area sini. Oh, sekarang juga masih rame tuh di depan sana. Ini ada salah satu hero, Juana Azurduy, yang lahir di abad ke-18. Aku dari tadi pagi tuh jalan terus kan, jadi kayak udah sekitar 30.000 langkah. Bener-bener aku suka banget sama gedung-gedungnya. Ini orang-orang yang abis demo, jadi tetap tertib ya. Meskipun terlihat sampah dikit, cuman nggak terlalu banyak. Bahkan tadi aku dengar ada beberapa orang yang datang dari daerah cuman buat ikut demo ini. Niat banget ya. Oh, ada Embassy Bolivia yang sempat bikin trauma guys karena visanya nggak jadi-jadi. Nih kawasan rame di kota. Lagi rame banget. Ini ada yang unik, jalanannya itu ada nama-nama artis-artis dari Argentina gitu.
ngikutin kayak Hall of Fame yang ada di Los Angeles gitu. Nih Delia Garces, nggak kenal sih. Dario Vittori, mungkin kalau Messi ya tahu ya. Beli empanadas dulu. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, ¿cuánto pesa? 1400. Oke, aku beli empanadas lagi. Wangi banget soalnya waktu di jalan. Dan ini cuma 1.200, sekitar 18.000 rupiah. Ini aku pesan yang carne picante, yang sapi pedes gitu. Kayaknya tiap hari makan, wah enak. Jadi ini kayak digoreng dikit pakai minyak, beda dari yang tadi yang di bake. Ini lebih enak ya, lebih garing, sama dagingnya lebih berasa pedes. Cuman ya sepedes-pedesnya masih lebih pedes risol di Indo. Ya, ini kayak snack sekali jalan lah buat take away gitu, buat cemil-cemilan. Oke, sekarang jalan di kawasan hotelku. Itu aku nginep di sana guys. Nanti aku bakal ajak room tour, tadi belum. Nah, ini kalau udah sore rame di sini, di Obelisk. Sini juga senternya. Ada yang nyanyi. Ini nyanyi atau lagi unjuk rasa nggak tahu sih. Ini pakai kostumnya keren sih. Orang sini tuh banyak banget yang sadar kamera tau. Tuh. Oh nyanyi guys. Itu ada tulisan BA, Buenos Aires. Terus ada yang gunting rambut. Ya, kawasannya bener-bener random sih. Ada yang jualan, ada yang nyanyi, ada yang unjuk rasa, ada yang dance, ada semua pokoknya di sini. Oke, aku udah sampai di hotel lagi. Tadi aku ke Carrefour, ke supermarket buat belanja-belanja. Dihitung-hitung aku udah hampir 2 bulan guys, keliling dunia. Yang beli susu protein, terus ada beli chips juga. Ya belanja-belanja pokoknya. Oke, mari kita room tour. Jadi ini aku nginep di Marriott Buenos Aires di downtown. Kamarnya nyaman banget. Di sini ada tempat buat bathrobe, terus ada tempat setrika, sendal, ada setrika juga. Dan ini toiletnya bersih, rapi. Nah, aku bingung ini sebenarnya buat apa ya? Kayak di Timur Tengah ini banyak banget, kayak di Dubai. Nggak tahu deh. Sempet bingung banget ini buat apa. Sampai sekarang pun aku nggak tahu. Untuk duet kali ya sama anak nanti. Terus ini ada bathtub, sabunnya juga ada lengkap, terus ada handuk juga di sana. And then ada hair dryer di sini, sabun-sabunnya lengkap pokoknya. Terus di sini ada kulkas juga di bawah. Dan di sini ada buat teh. Ya, ini buat teh, terus ada buat kopi juga. Ada gelasnya, terus kopinya, oh ini pakai ini dia. Nespresso, Caffè Bohio. Terus gelas kopinya kecil banget. Ada TV juga, dan ini bednya. Ya, ada meja-meja. Terus view-nya adalah view kota. Langsung ke kota. Cuman ini agak silau dikit ya. Dan ini hari pertama di Buenos Aires, hari ke-5 di Argentina. Jadi lumayan seru sih. Aku suka banget kotanya ya. Dan aku mau ajak kalian buat ke atas. Nanti ada beberapa facilities lagi, kayak kolam renang dan lain-lain.
Aku juga mau berenang ntar lagi ya. Jadi ya let's go. Let's go kita ke atas buat lihat fasilitas-fasilitasnya Marriott. Jadi ini collab ya. Udah 2 hari 3 harian tuh nggak dapet hotel, tinggalnya di airport, kalau nggak di tenda yang lagi camping. Sekarang puji Tuhan dapet bisa tidur dengan lebih nyenyak gitu. Oke, jadi ini aku di lantai 23 di hotelnya. Tinggi banget sih. Kelihatan view sunset, gedung-gedung tinggi semua. Asli maju banget sih kotanya. Itu ada gedung tinggi, terus ada jalanannya lebar banget, kayak ada 5 ruas jalan. Wow. Terus di sini ada view sunset. Jalanannya sepi karena tanggal merah hari ini. Tapi ini kotanya bagus banget sih. Di sini juga sama ya. Banyak gedung-gedung tinggi juga. Terus di bawah ada obelisk. Asli, aku suka banget sama Buenos Aires. Terus tengah-tengah jalan ini banyak subway atau terminal bus. Di sini ada tempat sauna dan tempat mandi juga. Aku bakal sauna dulu, ntar baru mau berenang. Fasilitasnya keren banget sih. Oke, thank you for watching episode ini. Jalan-jalan di kawasan mewah, terus jalan-jalan di perkotaan juga. Masih ada beberapa lagi series dari Buenos Aires, Argentina. Jadi aku masih lumayan lama lah di sini sambil apply visa Uruguay sama Paraguay. Ya, jadi mungkin semingguan lah. Jadi ke depan kayaknya bakalan lebih santai lagi. Dan aku suka banget sih di sini, kayak dapat tempat buat nyantai selama 2 hari di hotel ini. Begitu. Jadi terima kasih udah menonton. Bye bye.